Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai', kita masih di pembahasan jual beli terlarang. Terakhir kita sampai pembahasan wala yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala bai'atani fi bai'atin. Tidak halal, tidak boleh adanya tidak boleh atau tidak halal jual beli disertai pinjaman. Dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh ada dua akad dalam satu jual beli. Nah, jadi ada tiga permasalahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kita bahas. Pertama, penjualan disertai dengan pinjaman. Kasusnya seperti saya beli ini dengan syarat kamu minjamkan uang kepada saya, atau saya pinjamkan kamu ini dengan syarat kamu beli ini. Nah, ini beli barang saya. Ini namanya jual beli dengan disertai dengan pinjaman. Yang seperti ini terlarang ya, karena ada unsur riba di situ. Lalu tidak boleh juga ada dua syarat dalam jual beli. Dua syarat tuh ini sudah kita bahas. Ulama beda pendapat tentang penafsiran dua syarat ini. Ya, kata para ulama, sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad menyatakan dua syarat ini ya syarat jual beli. Contohnya seperti kita, misalkan saya beli kain ini dengan syarat kamu menjahitnya dan kamu mengantarkannya ke rumah saya. Ini dua syarat kan? Ya. Nah, kata Imam Ahmad nggak boleh seperti ini. Ini termasuk yang dilarang dalam hadis Nabi SAW, la syarton fi bai'atin. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Ini Imam Ahmad. Nah, kalau dua syarat maka nggak boleh. Tapi kalau satu syarat, kata Imam Ahmad, boleh. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan saya beli kain ini dengan syarat kamulah yang menjahitnya. Ini satu syarat kan? Maka boleh. Atau saya beli kain ini dengan syarat kamulah yang mengantarkan ke rumah saya. Satu syarat kan? Nah, ini boleh kata Imam Ahmad kalau cuma satu syarat. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak boleh walaupun cuma satu syarat. Karena adanya syarat seperti itu akan mempengaruhi nilai jual barang, dan itu ada unsur woror istilahnya itu Bapak ya. Nah, namun pendapat Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata mereka syarat ini nggak berlaku. Dua syarat kalau memang terkait dengan akad nggak masalah katanya. Bukan satu syarat, dua syarat, bahkan 10 syarat sekalipun nggak masalah. Yang dimaksud dalam hadis tidak boleh ada dua syarat, yaitu dua syarat yang bisa mengantarkan pada yang haram, atau dua syarat yang mengantarkan pada riba. Nah, ini baru terlarang. Seperti contohnya apa? Jual beli inah. Jual beli inah seperti saya beli ini kamu saya jual HP ini kepada kamu 1 juta ya, secara kredit, dijual 1 tahun dibayar lunas sampai 1 tahun lagi. Saya jual HP ini secara kredit 1 juta selama setahun. Tapi setelah itu saya boleh beli HP tersebut secara tunai 800.000. Jadi saya jual ke dia 1 juta kredit, lalu setelah itu saya bisa beli itu secara tunai 800.000. Ini namanya bai'ul ainah, dan yang seperti ini terlarang karena ada unsur apa? Riba di situ. Nah, yang terlarang dua syarat yang seperti ini. Bukan cuma dua syarat, syarat apapun kalau bisa mengantarkan kepada riba, maka itu terlarang ya. Inilah Bapak-bapak yang dimaksud dua syarat dalam hadis tadi, yaitu dua syarat yang mengantarkan pada yang haram atau dua syarat yang bisa mengantarkan
pada riba. Ya, syaratnya contoh seperti sebagian orang, saya jual tanah ini kepada kamu dengan syarat sayalah yang mengelolanya. Waalaikumsalam. Ini pada hakikatnya bukan jual beli seperti ini kan? Pada hakikatnya bukan jual beli itu hilah aja. Siasat supaya apa? Dia masih bisa mengelola tanah itu. Walaupun sekilas di atas istilahnya kertas dia udah milik si pembeli, tapi dia nggak berkuasa penuh terhadap tanah tersebut. Iya tidak? Ya. Karena si penjual ini mensyaratkan sayalah yang mengelolanya. Loh, gimana itu? Sedangkan yang namanya jual beli kan diantara syaratnya si pembeli bisa menguasai barang yang dibeli. Nah, kalau ini gimana dia bisa menguasai? Karena katanya sayalah yang harus mengelolanya. Si penjual lah yang bisa mengelolanya. Nah, berarti kan si pembeli tidak bisa menguasai barang yang dibeli. Nah, ini termasuk syarat yang batil, Bapak ya. Lalu berikutnya juga tidak boleh ada dua jual beli dalam ada dua akad jual beli dalam satu jual beli. Ini juga sama, gambarannya seperti itu kurang lebih. Dan yang dimaksud tidak boleh ada dua jual beli dalam satu jual beli bukan maksudnya jual beli kredit, Bapak. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan itu jual beli kredit, ya kan? Artinya gini, Bapak, kalau kredit itu seperti tadi, saya jual ini misalkan gini. Kalau secara kredit 1 juta dibayar jatuh temponya 1 tahun lagi 1 juta. Tapi kalau mau beli tunai harganya misalkan 800. Nah, ini jual beli kredit kan? Bai'ut taqsid namanya kalau dalam bahasa istilah syariatnya. Nah, sebagian ulama menyatakan dua jual beli dalam satu jual beli maksudnya bai'ut taqsid. Tapi ini pendapat yang keliru. Jumhur ulama menyatakan enggak. Karena ketika seorang menyatakan saya jual kepada kamu 1 juta secara kredit atau 800 secara tunai, pada hakikatnya itu masih satu akad jual beli, bukan dua akad, Bapak ya. Jelas ya? Beda dengan bai'ul ainah. Bai'ul ainah kan gini, saya jual kepada kamu 1 juta kredit, tapi dengan syarat saya bisa beli itu 800.000. Berarti kan ada jual, ada beli. Namanya dua akad kan? Nah, yang seperti ini terlarang. Tapi kalau saya jual ini seharga 1 juta secara kredit dan 800.000 secara tunai, ini pada hakikatnya masih satu akad jual beli. Masalah jual beli kredit tadi, seperti tadi itu kan, kalau kita membeli HP atau macam orang lain lah, kreditnya 1 juta, kemudian kontan 400.000 kan? 400.000. Tapi kalau lewat dari kena penalti, nah itu yang jadi masalah, nggak boleh. Kalau ada penalti itu terlarang, itu bisa masuk unsur riba, Bapak ya. Jadi nggak ada istilah penalti dalam Islam, nggak ada. Jadi kalau mau, ya berarti disyaratkan dari awal kalau kamu nggak sanggup beli, ya berarti apa? Dijual HP-nya. Pada yang lain uangnya dibalikan lagi, itu aja. Jadi dari awal harus ada kesepakatan. Iya, jangan sampai ada istilah penalti. Terlambat ditambah lagi ininya uangnya biasanya gitu ya. Iya. Atau langsung disita katanya. Iya. Nah, itu batil gitu. Body kuat gitu. Nah, itulah. Kadang body kuatnya kan. Ya, ditunjuk apa namanya? Yang bagian nagih hutang yang itu. Debt collector. Itu nggak boleh, Bapak ya. Nah, itu nggak boleh itu. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi itu termasuk perkara yang terlarang, melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, dan jual beli kredit tidak termasuk itu ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, walaupun kita akui ada sebagian ulama menyatakan itu termasuk terlarang katanya. Tapi pendapat yang kuat, jual beli kredit diperbolehkan selama tidak ada unsur tadi, penalti dan denda dan semacamnya. Lalu berikutnya kata Syekh, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, waribhu malam yudman. Begitu juga tidak boleh mendapatkan keuntungan yang belum dikuasai. Artinya ini pembahasannya Bapak sama seperti selanya, wa bai'u ma laysa indak ma indal ba'i. Maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dikuasai. Seperti saya mesan kepada seorang, saya beli misalkan HP 1 juta, udah ditransfer nih, udah dikirim, belum nyampe ke saya, tiba-tiba saya nawarkan ke Aldi, mau nggak beli HP harganya 1 juta? Oh iya mau, padahal barang belum saya terima nih. Maka yang seperti ini tidak boleh. Itu termasuk jual beli yang belum menjual sesuatu yang belum
kita kuasai, yang belum ada, ya itu tidak boleh. Begitu juga kata para ulama termasuk jual beli sesuatu yang belum dikuasai, seperti menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik barang. Ah, itu. Misalkan saya punya kenalan ini punya tanah 1 hektar. Lalu tiba-tiba saya nawarkan tanah dia itu kepada orang lain. Kau mau nggak beli ini tanah 1 hektar harganya 10 juta? Oh, mau, yaudah. Uangnya mana sini? Setelah itu langsung lapor si pemilik tanah. Boleh seperti itu? Nggak boleh, Bapak ya. Jadi beli tanahnya. Iya, karena si pemilik tanah belum tentu apa? Ridho. Belum tentu mau menjual. Nah, itu nggak ada keridhoan ya. Majhul. Kecuali kalau memang dari awal si pemilik ini minta tolong carikan pembeli. Nah, itu lain lagi. Berarti istilahnya si ini sebagai apa? Simsar. Istilahnya apa namanya? Maklar. Nah, itu boleh Bapak ya. Kalau memang ada ini apa? Ada orang misalkan butuh menjual sesuatu, lalu dia nggak tahu gimana jualnya kemana nih. Lalu dia cari orang untuk menjualkan. Ini namanya maklar kan? Ya, nah, yang seperti ini diperbolehkan. Nah, itu jual beli yang tidak belum dimiliki. Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, yang tidak ada pada kita. Lalu berikutnya nih, baru kita bahas pembahasan baru. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajuzu bi syarti adamil khida'. Dan boleh jual beli dengan syarat tidak ada penipuan. Boleh melakukan jual beli dengan syarat tidak ada penipuan. Ini sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Saya bacakan keterangan dari Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu yajuzu syartu adamil khida' fali hadits Ibnu Umar di sahihain. Qal, adapun boleh jual beli dengan syarat tidak ada tipuan, maka itu berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari Muslim. Ia berkata, dzukira rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda' fil buyu'. Disebutkan seseorang, nama seseorang kepada Rasulullah SAW. Disebutkan kepada Rasulullah ada seseorang yang ditipu dalam jual beli. Dalam riwayat sebutkan orang ini agak sedikit ini apa? Akalnya sedikit, istilahnya apa ya? Idiot lah ibaratnya gitu. Jadi apa ya? Kadang ada orang kan dewasa tapi seperti apa ya? Seperti anak-anak. Apa namanya? Idiot kan? Idiot kan? Ya, idiot. Jadi di akalnya agak sedikit bermasalah gitu. Jadi ada seorang yang ditipu dalam jual beli. Disebutkan kepada Rasulullah, wa Rasulullah ada orang yang begini ini. Maka Rasulullah pun berkata, faqal, beliau pun bersabda, man bay'ta faqullah khilabah. Siapa yang berjual beli denganmu? Rasulullah ngomong kepada sahabat ini, namanya Habban atau Habban bin al-Munqad atau al-Munqid. Jadi Rasulullah berkata kepada Habban, siapa yang berjual beli denganmu, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Artinya jangan menipu aku, karena menipu hukumnya haram, dosa besar. Nah, ini Bapak. Jadi di sini bolehnya seorang melakukan jual beli dengan syarat seperti itu. Saya mau beli ini dengan syarat nggak ada penipuan ya. Nah, ini namanya istilahnya apa? Ada khiyar. Khiyar itu ada hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, ini Bapak boleh. Dan ini seperti kasusnya, seperti contohnya, misalkan ada seorang beli HP. Kita pembahasannya HP lah. Orang ini awam tentang HP, nggak tahu harga pasaran HP berapa. Anggap HP seperti ini, anggap misalkan harganya 2 juta lah, 2 juta. Nah, orang ini mungkin dari pedalaman datang ke kota, beli bagus. Oh, bagus nih HP, dilihat. Wih, ditunjukkan ininya, kameranya bagus. Lalu saya mau beli nih, berapa harganya? Nah, si penjual tahu kan, oh ini orang pedalaman. Jadi tingkah-tingkahnya kan kayaknya, ngeliat apa-apa kan kagum gitu kan. Akhirnya, oh ini harganya 4 juta, Pak. 4 juta. Akhirnya 4 juta ya. Kumpulkan, waduh, tunggu dulu Pak ya, uangnya kurang, saya ngambil ke ATM. Dia ngambil ATM, dikumpulkan 4 juta dikasih. Padahal harga normalnya berapa? 2 juta. Dia jual 4 juta.
karena tidak tahu. Nah, yang seperti ini, kata sebagian ulama, maka kalau si pembeli ini tahu bahwa itu istilahnya ada unsur tadi, dinaikkan harganya karena dia tidak tahu, maka dia punya hak untuk membatalkan. Jelas Bapak ya? Hak untuk membatalkan penjualan. Khiyar, dia punya khiyarul qaban. Sedangkan mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat enggak ada. Pertemuan lalu saya bilang boleh ambil untung banyak-banyak. Apanya? Pertemuan lalu saya bilang boleh ambil untung berapa kali pun. Iya, tapi tetap dengan syarat, artinya penjual ini, pembeli ini tahu. Artinya gini kan, misalkan Bapak, misal baju nih, secara umum orang kan beli di pasar nih kan, orang ada baju ini, baju ini, baju ini. Kan secara umum orang kan tahu ini harga pasaran segini-segini. Kok ini kok mahal sekali? Maka orang tahu, oh ini berarti keuntungannya dia naikkan berapa. Maka nggak masalah. Tapi yang jadi masalah tuh kalau si pembeli ini polos, orang pedalaman misalnya nggak tahu harga. Lalu harganya gini, ke orang ini, ke orang yang bukan pedalaman dia jual 2 juta. Ketika ngeliat, oh ini pedalaman, dia naikkan harganya 4 juta. Nah, ini kan ada unsur apa? Penipuan Bapak ya. Khidah di situ. Makanya dalam hal ini sebagian ulama menyatakan apa si pembeli punya hak khiyar membatalkan atau meneruskan pembelian. Sedangkan mayoritas ulama enggak. Mayoritas ulama tidak berpendapat adanya khiyar. Artinya apa? Ya sudah. Kalau dia udah beli sudah selesai. Nggak bisa lagi. Ya Allah alam. Tapi pendapat yang lebih kuat adanya khiyar dalam hal ini. Adanya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Karena apa? Dia dalam posisi terzalim, artinya kayak tertipu. Dan ada unsur seakan-akan itu ada aib dalam barangnya kan. Dia mengira segini ternyata barangnya. Jelas Bapak ya? Yang seperti ini terlarang. Kalau sama orang lokal kita jual 5.000. Tapi kalau sama bule 2.000. Gak masalah. Bule kan tahu kan, oh ini harga lokal, gini harga bule. Gak masalah. Artinya secara umum kan bule tahu kalau untuk harga lokal segini, bule segini. Tahu kan, insya Allah. Kecuali kalau bulenya masih polos sekali. Nah itu hati-hati tuh kita. Dinaikkan harga semahal-mahalnya dalam keadaan si bule ini nggak tahu. Hati-hati ada unsur ini juga. Tapi kalau sebagian daerah Bapak memang dibedakan. Kalau misalkan di Jakarta Bapak ya, misalkan kita beli koper di beberapa daerah di pasar itu, kadang kalau yang beli lokal misalkan harganya 500, kalau bule dinaikkan. Dan itu udah kayak semacam apa istilahnya urf tuh apa istilahnya kebiasaan yang tidak tertulis. Ya sama seperti kalau mentah WPS ada ininya ya, ada tulisannya ya. Ada tulisannya ya. Tapi kalau di sebagian pasar kadang nggak tertulis, tapi itu udah kayak semacam kesepakatan. Dan bule pun tahu gitu. Ah iya. Tahu, oh ini bule karena kalau bule kan identiknya duitnya banyak, jadi naikkan. Kalau memang udah jadi kebiasaan nggak masalah. Dan bule pun udah tahu, oh ini harga lokal segini. Sama di tempat pariwisata. Jadi, kalau masuk di bule lain. Iya, nggak masalah insya Allah. Yang nggak boleh itu kalau dalam keadaan yaitu apa biasanya jual segini, tapi kan kebetulan orang ini dianggap polos, lugu, dinaikkan harganya sampai separah. Memang ada beda pendapat juga Pak. Apakah tingkatan apa yang terlarang tuh apakah sampai berapa persen? Nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang menyatakan berapa persennya 100 apa? Allah alam yang jelas. Kalau menurut apa kebiasaan masyarakat itu dianggap sudah parah. Jadi misalkan seorang beli HP nih, misalkan ini 2 juta, lalu dinaikkan jadi 3 juta. Kira-kira parah nggak kalau masyarakat? Parah kan? Nah kalau misalkan dianggap parah berarti itu udah nggak termasuk apa jual beli mengandung unsur khidah, tipuan. Maka si pembeli berhak untuk mengembalikan kalau dia mau. Tapi kalau menurut masyarakat cuman misalkan gini, harga 2 juta, lihat oh ini orang pedalaman, dinaikkan aja 2 juta 100. Misalkan kalau bagi masyarakat nggak, oh itu wajar itu. Artinya unsur apa penipuannya sedikit, maka dalam hal ini nggak perlu, nggak dianggap istilahnya bermasalah. Jelas Bapak ya. Tapi kalau menurut kebiasaan masyarakat itu dianggap parah sekali, misalnya 2 juta jadi 1 juta atau 4 juta misalkan, oh ini udah berlebihan kan. Nah ya, maka dalam hal ini bisa si pembeli untuk apa mengembalikan atau meneruskan transaksinya. Nah, kalau gini Ustaz, kan ada orang itu harga tahu sama harga nggak tahu Ustaz. Bukan masalah dia dari kampung atau di India Ustaz. Ini kan pengalaman saya, kita kan di Jakarta nih. Itu para perantau
orang Minang itu ngeri tuh kalau nawar barang juga. Kalau nawar. Udah 40.000. Kalau yang tawarkan ujung-ujungnya 3.500. 32.000. Yang tahu yang bisa ditawar tuh kan, kalau nggak tahu juga 100.000 juga. Gimana kan? Ya. Menawarkan segitu itu supaya nggak kadang-kadang kalau dikasih harga pas malah ditawar terus kan gitu. Nggak, maksudnya siapa yang nawarnya? Mas yang parah menjatuhkan? Yang ini tukang jualan aja. Jualnya mahal. Oh, dimahalkan. Iya mahal. Sengaja di mahal karena kan. Nanti kan karena ditawar-tawar terus gitu ya? Iya. Ya emang kan nggak masalah, tawar aja. Tawar aja nggak masalah. Kalau misalnya pagi zat mahal. Iya tapi Kan kalau yang nggak tahu gimana kan gitu. Masa 1.000 ya dah, nanti dibeli juga. Iya, itulah artinya kalau memang sampai berlebihan, istilah goben itu artinya kerugiannya udah berlebihan, itu terlarang. Tapi kalau sebagian ulama kalau sedikit, ya itu dimaafkan lah. Dan para ulama beda pendapat juga, berapa kadar yang ditolerir, masih beda pendapat apa ya? Ya dikembalikan pada urf aja, kepada kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat udah nganggap nggak wajar ini, kok sampai jual beli HP gini misalkan 4 juta, padahal kisarannya harga pasaran 2 juta, ini 4 juta, wah udah berlebihan tuh. Ustaz tinggal tanah abang kan ya? Iya. Pernah belanja nggak di situ? Jarang. Ya emang begitu jual beli. Dia pakai mungkin ada yang enak. Iya. Nggak ada dari Betul. yang pakai. Kita lanjut. Ya jadi tadi itu ya kalau bolehnya berjual beli dengan syarat tidak ada tipuan. Lalu berikutnya kata Imam Syukani rahimahullah, wal khiyaru fil majlis thabitun ma lam yatafarraqa. Khiyar dalam satu majelis, dalam satu istilahnya majelis tuh satu pertemuan. Yang demikian itu tetap istilah bahasa Indonesia apa sih? Istilahnya? Udah bahasa Indonesia. Tetap artinya ada atau diperbolehkan lah selama belum berpisah. Ya, maksudnya apa Bapak? Dalam jual beli, seorang penjual dan pembeli punya hak khiyar. Hak khiyar tuh hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Kalau kata Imam Syukani tadi kan selama dalam satu majelis. Yang seperti ini thabit, tetap atau ada atau diperbolehkan selama belum berpisah. Maksudnya apa? Kita baca hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini. Ya, wa amma kaunul khiyar fil majlis thabitan ma lam yatafarraqa fali hadithi Hakim bin Hizam fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Adapun khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan penjualan itu ada atau ditetapkan selama masih dalam satu majelis, satu pertemuan, satu tempat transaksi. Selama kedua penjual dan pembeli belum berpisah, ini ada diperbolehkan. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dua pembeli dan penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Artinya kalau udah berpisah tidak ada lagi khiyar. Ya, ini Bapak, jadi di sini dalam Islam itu ada yang namanya khiyar dalam jual beli. Khiyar itu terbagi menjadi beberapa. Ada khiyar majelis, khiyar syart, khiyar aib. Yang disebutkan dalam hadis ini khiyar majelis. Maksudnya apa? Pertama kita bahas khiyar majelis. Khiyar majelis artinya penjual dan pembeli punya hak untuk melanjutkan penjualan atau pembelian atau membatalkannya selama masih di ini. Contohnya begini. Saya sama Jais jual beli HP. Yang berapa? Saya jual misalnya 2 juta. 2 juta, gimana? Lihat dulu. Ya udah saya belilah. Ya, tapi kalau sudah lepas, udah pergi dari sini, nggak bisa lagi dikembalikan. Namanya khiyar majelis. Artinya saya berikan pilihan kan, mau lanjut atau tidak, mumpung sekarang. Kalau sudah berpisah, nggak bisa lagi dikembalikan. Namanya khiyar majelis. Jelas apa? Maka pembeli cek dulu. Apa ya? Nanti udah saya belilah 2 juta. Pergi nih. Ini kan anggap pasarnya nih. Udah nyampe keluar. Oh nggak jadi deh, saya balik lagi. Nggak bisa.
Rusak nggak rusak ya. Ya ini namanya khiyar majelis Bapak ya, jelas ya. Khiyar majelis itu diperbolehkan. Ini artinya gini, selama di satu tempat ini ya, artinya kalaupun sudah jual beli, misalnya udah saya beli 2 juta, dia belikan 2 juta. Dia belum keluar dari ruangan ini anggap pasarnya. Dia, oh saya nggak jadi deh, balikin lagi, maka boleh. Si penjual jangan, oh yang barangnya sudah dibeli. Tidak boleh. Karena udah sepakat kan? Iya nggak? Udah sepakat, selama masih di tempat boleh. Kecuali kalau si penjual mensyaratkan kalau barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, walaupun masih di tempat. Maka kalau dalam ini nggak bisa. Penjual misalnya udah beli, nah jadi sudah beli nih, oh 2 juta udah. Tapi ingat Pak ya, saya ngasih tahu nih, kalau udah dibeli tidak bisa lagi dikembalikan. Maka cek dulu. Oh iya udah saya setuju. Baru nyampe pintu situ belum keluar, nyesal saya, udah balik lagi deh. Oh nggak bisa. Karena si penjual sudah mensyaratkan kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kecuali kalau tadi selama masih di tempat silahkan. Mau dikembalikan silahkan, mau lanjutkan silahkan. Jelas Bapak ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka kalau misalkan Jais misalkan udah beli nih, udah beli uang udah kasih 2 juta, dia masih di sini depan pintu sini belum keluar, lalu nggak jadi dibalikan, maka hukumnya boleh ya. Itu namanya khiyar majelis. Jelas Bapak ya. Khiyar majelis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua khiyar syart. Khiyar syart artinya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena syarat tertentu. Contohnya begini. Dan itu tidak dibatasi dalam satu majelis. Contohnya gini. Saya sama Aldi jual beli, saya beli ini misalnya nih, berapa Aldi? 2 juta nih. Ya udah saya beli. Tapi dengan syarat beri saya waktu 3 hari untuk istilahnya menimbang-nimbang. Kalau misalkan dalam 3 hari saya tidak membatalkan jual beli, berarti jual belinya selesai, sah. Tapi kalau misalkan sebelum 3 hari saya batalkan, berarti dikebatalkan, dibalikan lagi uangnya. Dibatalkan lagi, dibalikan lagi HP-nya, uangnya dibalikan lagi. Ini namanya khiyar syarat. Walaupun nggak pakai syarat. Ya syarat itu, namanya khiyar syarat. Saya beli dengan ini dan syarat beri waktu saya 3 hari. Beri waktu 3 hari. Baik itu istilahnya yang memberikan syarat ini penjual maupun pembeli. Yang seperti ini boleh. Jelas Bapak ya, ada khiyar majelis. Majelis itu artinya selama satu majelis, satu tempat. Kalau sudah lewat tempat udah nggak bisa dikembalikan. Tapi khiyar syarat walaupun sudah keluar dari majelis, bahkan udah sampai di rumah, bahkan sudah dimainkan ini HP-nya, udah dimasukkan game-game apa gitu. Tapi karena udah syaratnya 3 hari kan, di hari pertama atau hari kedua, udah saya balikin lagi aja, nggak jadi. Walaupun nggak ada rusak apa-apa. Gitu. Iya. Penjual mana mau kayak gitu? Nah, ya itu kan dalam Islam diberikan kemudahan. Itu kan termasuk pertama mempermudah pembeli. Jatuh lah harganya, Pak. Ya, makanya itu kan harus sesuai dengan kesepakatan. Khiyar syarat itu kesepakatan Bapak. Sama seperti khiyar majelis. Ini bukan kewajiban, artinya gini. Kalau misalkan si pembeli, penjual menyatakan barang yang dibeli tidak bisa nggak masalah. Kan ridho sama ridho. Kan ridho sama ridho. Ya. Tapi kalau misalkan, silahkan selama masih tempat silahkan. Anda mau balikan lagi kalau nggak jadi atau lanjut silahkan. Barang lain gitu ya. Hah? HP kayaknya enggak. Nah, ya siapa tahu. Nah, itu khiyar syarat. Lalu yang ketiga khiyarul aib. Nah, khiyarul aib artinya khiyar hak untuk meneruskan dan membatalkan transaksi kalau ada aib pada barang. Nah, misalkan seperti di supermarket kan, ataupun supermarket biasanya di toko-toko ya, atau kadang di online juga ada kayak gitu kan. Kalau misalkan barang yang kami ini kan ada kerusakan, silakan kembalikan. Iya. Nah, pakai kamera. Itu. Itu termasuk khiyarul aib. Artinya kalau memang pembeli dapatkan aib langsung dibalikan. Dan penjual harus lapang dada, udah dibeli, udahlah, balikan lagi uangnya. Kalau rusak di jalan biasanya. Iya. Jelas apa ya? Nah, itu khiyarul aib ya. Jadi ada khiyar majelis, khiyarul syarat, khiyarul aib. Ini secara umum begini Bapak, walaupun sebagian ulama ada lagi nambah khiyar ini, khiyar ini, khiyar ini. Cuman secara umum khiyar itu terbagi menjadi 3.
khiyarul majlis, artinya hak untuk meneruskan dan membatalkan transaksi selama dalam satu tempat transaksi. Lalu khiyarul syarat, hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat tertentu. Lalu ketiga, khiyarul aib, hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena adanya aib pada barang. Jelas Bapak? Nah, itu tentang khiyar. Kita lanjut. Khiyarul aib. Ya, berarti selesai. Berarti kita selesai dari kitabul bai'. Nah, kita masuk bab berikutnya. Masih dalam kitabul bai' sebenarnya. Pembahasan baru Bapak. Kata Imam Syaukani, babur riba. Bab tentang riba. Nah, ini penting Bapak ya. Riba ini penting, perlu dibahas. Kenapa dimasukkan dalam kitabul bai'? Kenapa? Kenapa dimasukkan jual beli? Kira-kira apa? Apa maksudnya? Riba kan memang dijual beli. Iya, karena sebagian orang nganggap riba itu adalah jual beli. Ya kan? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka sebagian orang yang melakukan transaksi riba menyatakan apa? Yang namanya jual beli ya sama seperti riba. Maka Allah bantah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi nggak bisa disamakan jual beli dengan riba. Ya, jelas Bapak ya. Inilah hikmahnya kenapa riba dimasukkan dalam bab jual beli, bukan bab misalkan apa? Jinayat. Jinayat tuh kriminalitas, enggak masuk dalam jual beli. Karena riba itu banyak terjadi dalam jual beli, Bapak ya. Itu ada sanksi juga nggak di negara ini? Sanksi apa nih? Siapa melakukan itu ditangkap? Itu maksudnya takzir. Jadi hukuman tuh Bapak ada hudud, ada takzir. Hudud itu hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat ukurannya. Misalkan orang yang berzina dalam keadaan belum nikah, hukumannya apa? Cambuk 100 kali kan? Kalau yang sudah nikah, rajam. Itu kan sudah ditentukan. Ya kan? Tapi kalau takzir itu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat. Ukurannya berapa, banyaknya berapa, tapi dikembalikan kepada pemerintah penguasa. Jadi penguasa yang menentukan, oh ini hukumannya misalkan cambuk 50 kali. Atau mungkin di penjara 10 tahun. Oh ini begini-begini. Nah, orang yang melakukan transaksi riba, nggak ada hukumannya, nggak ada dalam hudud. Jadi bagaimana? Kembalikan kepada pemerintah, takzir. Jadi kalau pemerintah misalkan menganggap, oh yang seperti ini dia harus dipenjara 10 tahun. Berarti 10 tahun. Atau misalkan dia dicambuk, misalkan 50 kali, silakan. Ini kembalikan kepada ini ya, kepada pemerintah. Atau dihukum mati bisa. Jadi koruptor, itu koruptor kan ada nggak dalam Islam hukumnya? Ada Aldi? Ada dalam Islam. Udah tentukan nggak hukumnya dalam syariat? Nggak ada. Maka dikembalikan kepada pemerintah. Kalau misalnya pemerintah ngap, oh dia dimiskinkan, misalnya kalau sebagian orang kan misalnya gitu kan, semua hartanya disita negara, ya silakan. Atau dihukum mati seperti di Cina, silakan juga. Ya, jadi nggak ditentukan kadarnya kalau takzir. Nah, tapi timbul pertanyaan Bapak, ini masalah penting juga. Apa hukum istilahnya takzir dengan harta? Maksudnya gini, apa hukum melakukan hukuman dengan denda harta? Jelas denda harta. Maksudnya siapa yang melakukan ini didenda bayar segini. Boleh tidak? Boleh tidak kira-kira? Kan Sanendra? Boleh tidak Sanendra? Ya berarti boleh ya, karena sudah berlaku berarti boleh gitu. Dalilnya gitu. Boleh nggak kira-kira? Bolehkah istilahnya uqubat maliyah, hukuman dari sisi harta? Kalau hukuman dari sisi badan misalnya dicambuk. Mungkin kayak jizyah kali ya. Apa? Boleh kan kayak jizyah mungkin. Jizyah. Jizyah itu kan orang kafir. Orang kafir enggak, ini muslim. Melakukan kesalahan gini, misalkan hukuman yang nggak ada dalam hudud ya. Misalkan riba nih. Orang melakukan riba didenda bayar segini. Boleh kan, maksudnya mirip kan. Hah? Anda kafir dendanya didenda gitu kan. Ulama kafir didenda gitu. Tapi masuk Islam. Orang kafir, kalau orang muslim? Maksudnya mirip seperti itu kan. Denda karena dia kafir kan begitu. Enggak, ini muslim.
Muslim melakukan pelanggaran dalam syariat nih. Karena dia kafir kan. Makanya ente kafir nih didenda. Ya, masalah denda dengan harta Bapak, para ulama mayoritas ulama berpendapat nggak boleh. Mayoritas ulama nggak boleh. Kenapa? Kata para ulama, hadis-hadis yang menyebutkan tentang denda harta ini mansuh. Mansuh itu sudah dihapus dengan dengan hadis-hadis setelahnya. Artinya nggak boleh menghukum dari sisi harta menurut mayoritas ulama. Tapi Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah membantah pendapat jumhur. Nyatakan hadisnya nggak mansuh dan tidak ada. Kalau mansuh kan harus ada dalilnya kan? Ya nggak? Ini hadis ini udah nggak dipakai lagi. Denda dengan harta nggak dipakai lagi karena hadis lain. Yang jadi masalah nggak ada hadis yang jelas dan sahih menyatakan ini dihapus. Maka pendapat yang kuat boleh melakukan hukuman dengan lewat denda harta dan semacamnya, tapi yang melaksanakannya bukan kita, pemerintah. Nah, ya. Nah, jelas Bapak ya, pemerintah. Timbul pertanyaan seperti yang terjadi pada sebagian tempat, apa hukum memberikan denda harta kepada siswa? Gimana nih? Kan siswa yang nakal gini didenda bayar segini. Gimana nih? Apakah kepala sekolah ini termasuk bagian dari pemerintah atau bukan? Mana ini? Ini pembahasan penting Bapak nih. Karena bisa jadi di dunia pendidikan ada seperti itu kan? Kalau santai yang begini, apa? Ya itulah makanya apa hukumnya tuh? Habis ya? Ya insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya Bapak ya. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.